Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayana wa 'allama bil qalami ma lam ya'lam amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Juri serta Dewan Hakim dan panitia penyelenggara lomba yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan, para peserta lomba yang mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal pikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan karunia kepada umat manusia yang tidak ternilai harganya, yakni berupa akal pikiran. Dengan akal pikiran, manusia dapat berpikir sebelum bertindak. Hanya orang yang berilmu yang menggunakan nikmat akal pikiran dengan sebaik-baiknya, yang dimana satu-satunya cara untuk mendapatkan ilmu yakni dengan belajar, yang memang menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap-tiap umat muslim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Yang artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap-tiap umat muslim dan muslimah. Hadirin rahimakumullah, menuntut ilmu itu tidaklah mudah, harus membutuhkan pengorbanan dan perjuangan, dan banyak sekali ujian dan cobaan yang selalu menghadang. Maka daripada itu, ketika kita menuntut ilmu, kita harus bersabar dan jangan cepat menyerah. Tetaplah semangat menuntut ilmu walaupun banyak ujian dan cobaannya. Telah dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu an, barang siapa yang tidak kuat menelan pahitnya menuntut ilmu, maka ia harus kuat menahan bodohnya di waktu besar nanti. Jadi, sampai kapankah kita harus menuntut ilmu? Seperti di dalam hadis dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Karena dengan kita memiliki ilmu, kita dapat mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Dan dengan memiliki ilmu juga, kita akan mengetahui apa saja perbuatan yang dilarang oleh Allah dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika ditanya, ia disuruh memilih untuk memilih ilmu, harta, tahta, apa wanita. Dan Nabi Sulaiman pun memilih ilmu. Karena dengan memiliki ilmu, Nabi Sulaiman mendapatkan harta, dan Nabi Sulaiman dengan memiliki ilmu juga Nabi Sulaiman bisa mendapatkan tahta, dan dengan memiliki ilmu juga Nabi Sulaiman bisa mendapatkan wanita. Jadi jika kita ingin hidup sukses, bahagia, selamat dunia maupun di akhirat, kita harus memiliki ilmu. Seperti di dalam hadis dikatakan, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki hidup di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki hidup di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki hidup di keduanya, maka harus dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki hidup di dunia, maka harus dengan ilmu. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita memiliki ilmu, kita akan mendapatkan semuanya. Contohnya profesi duniawi.
Mau jadi tukang bakwan pun kita harus mengetahui ilmunya, bagaimana cara menggoreng bakwan dan apa saja bahan-bahannya. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menghendaki hidup di akhirat maka harus dengan ilmu. Dunia aja yang kecil, yang hina, yang sempit, mendapatkannya harus menggunakan ilmu. Apalagi akhirat yang kekal, yang abadi, yang mulia, yang besar, yang luas, mendapatkannya juga harus membutuhkan ilmu. Wudu kita harus tahu ilmunya, toharoh kita pun harus tahu ilmunya, dan bahkan rusaklah sholat seseorang jika tidak mengetahui fardu-fardunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menghendaki hidup di keduanya maka harus dengan ilmu. Jadi seperti perkataan saya tadi, jika kita ingin hidup senang, sukses, bahagia, dan yang paling penting adalah selamat dunia dan akhirat, maka kita harus memiliki ilmu. Percuma kita cerdas, percuma kita kaya kalau pulang dan balik ya ke neraka. Nauzubillahi min zalik. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berjanji di dalam kitab Al-Quran, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita memacu diri kita untuk terus belajar dan jadikan kejadian yang kita alami sebagai pengalaman untuk diri kita. Dan janganlah malu untuk bertanya tentang apa yang kita belum ketahui. Dengan demikian, kita dapat belajar kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Jadi kesimpulannya adalah, ketika kita ingin mendapatkan semuanya, kita harus memiliki ilmu. Mumpung kita masih dikasih nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, jangan kita pakai untuk hal yang tidak berguna. Marilah kita pakai untuk menuntut ilmu. Karena dengan memiliki ilmu, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dengan sendirinya. Seperti contohnya, orang-orang gila yang di pinggir jalanan yang terkadang diabaikan karena kebodohannya. Berbeda dengan para ulama, para kiai, para guru, dan para profesor yang selalu dihormati karena ilmu pengetahuannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya hanya dari Allah dan kekurangan datangnya hanya dari saya. Burung kenari, burung cendrawasih, sekian terima kasih. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Wallahu muwaffiqi ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.